Di luar dugaan Amerika Serikat dan Zionis yang mengira dalam 48 jam bisa menggulingkan kepemimpinan Republik Islam Iran, hingga kini Iran masih mampu melawan bahkan semakin intensif untuk menyerang target-target strategi Zionis dan sekutunya itu. Iran menyatakan pembunuhan oleh Amerika Serikat Zionis terhadap pemimpin revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei justru menambah keteguhan bangsa Iran. Kita akan membahasnya bersama dengan analis Timur Tengah Faisal Assegaf. Selamat malam Pak Faisal. Selamat malam Mbak Vera, apa kabar? Kabar baik. Pak Faisal, terima kasih sudah bergabung. Iran ini menolak tawaran gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat, bahkan menegaskan sejumlah syarat balasan jika Amerika itu ingin mengakhiri perang yang dipicunya. Nah, apa yang sebetulnya membuat Iran itu tegas untuk menolak didikte oleh Amerika Serikat dan lebih memilih untuk mengakhiri saja perang secara total ketimbang sekedar gencatan senjata? Yang pertama, Iran adalah negara bangsa dan sekaligus negara yang bermartabat. Mereka adalah sebuah bangsa yang peradaban lama, peradaban tinggi, yaitu sejak zaman Persia. Artinya bagi bangsa Iran, bagi rakyat Iran, bahwa Amerika yang baru dibentuk pada 1776, apalagi Israel yang baru dibentuk 1948 adalah negara kemarin sore. Itu yang pertama. Artinya bangsa dan rakyat dan kepemimpinan Iran adalah bangsa yang bermartabat. Jadi mereka membela martabat mereka sebagai sebuah bangsa dan negara. Yang kedua, mereka sedang berada di atas angin. Kenapa sedang berada di atas angin? Mereka sampai sekarang masih bisa memberikan serangan, melancarkan serangan baik peluru kendali balistik maupun pesawat nirawak kamikaze baik ke Israel termasuk ibu kota Tel Aviv, Haifa, bahkan hingga selatan Israel di Mona, Arad, sampai utara Israel yang berbatasan dengan Lebanon. Kalau selatan berbatasan dengan jalur Gaza, utara berbatasan dengan Lebanon termasuk kota Safat yang berbatasan dengan Lebanon di daerah sana. Terus kemudian yang ketiga adalah pamor Iran ini sedang naik, sedang positif. Kita tahu di Indonesia sendiri tidak ada lagi yang mempersoalkan Sunni Syiah, tapi mayoritas rakyat Indonesia mendukung apa yang dilakukan Iran. Dan saya kira umat Islam dunia juga, seluruh dunia juga mendukung apa yang dilakukan Iran, karena Iranlah sekarang satu-satunya negara yang berani memberikan sanksi militer terhadap Amerika Serikat maupun Israel sebagai dua negara yang sering melanggar hukum internasional. Bahkan Israel sebagai pelaku genosida. Yang kedua, Perdana Menteri Israel adalah penjahat perang seperti yang dikeluarkan oleh surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC, Mahkamah Pidana Internasional pada November 2024. Jadi saya kira dengan keempat itulah Iran akan terus melanjutkan perang hingga akhirnya Trump maupun Netanyahu mau menyerah sesuai persyaratan Iran, bukan persyaratan yang diajukan dua negara tersebut. Ya, ada salah satu poin krusial yang diminta oleh Iran adalah kedaulatan penuh atas Selat Hormuz. Sementara Trump sendiri menyebut ingin mengelola Hormuz bersama dengan Iran. Nah, apakah Washington ini mau mengakui kedaulatan penuh Iran atas Selat Hormuz? Ini sebenarnya yang berbahaya juga untuk bukan berbahaya, artinya ini akan menambah biaya pelayaran karena di parlemen Iran sudah ada wacana bagaimana untuk menerapkan pajak atau bea melintasi Iran itu sekitar 10% atau 2 juta dolar. Karena tiap hari itu yang melewati Iran itu nilai minyak maupun barang lainnya itu sekitar 20 miliar dolar per hari yang melewati Selat Hormuz. Nah, kalau dikenakan pajak 10% itu sudah ada wacana salah satu anggota parlemen Iran, artinya dikenakan 10%, artinya Iran setiap hari meraup pendapatan 200 juta dolar. Nah, ketika Iran masih dikenai sanksi dan baik oleh Amerika terus juga oleh negara-negara Eropa dan mereka bisa meraup pendapatan itu, ya artinya Iran bisa menutupi kekurangan atau sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh negara-negara lain. Mereka sulit mengimpor minyaknya atau mengekspor barang lainnya ke sembarangan negara. Saya kira inilah yang ingin diinginkan Iran, rezim baru, yakni menerapkan bea masuk bagi kapal manapun yang ingin melintasi Selat Hormuz. Tentu saja Amerika akan menolak ini karena ini sama saja Iran mendapatkan pendapatan alternatif yang bisa menutupi kerugian dari sanksi ekonomi yang diterapkan Amerika maupun Eropa. Pak Faisal, Iran ini kan juga berkali-kali ya sebetulnya sudah menegaskan gitu, tidak membuat senjata nuklir seperti yang dituduhkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Nah, kini malah Amerika Serikat itu meminta Iran untuk menghentikan program nuklir dan rudal balistiknya. Bagaimana kemudian Iran akan mempertahankan program nasionalnya ini?
Ya, sebagai negara berdaulat ya Iran berhak mengembangkan teknologi persenjataan untuk mempertahankan negaranya. Bisa dibayangkan kalau misalkan Iran sejak 1979 dianggap sebagai musuh utama Amerika Serikat maupun Israel, pertama karena mendeklarasikan sebuah anti-Zionis, terus yang kedua Iran membantu pendirian dan mendukung baik secara pendanaan, terus secara persenjataan dan pelatihan kepada kelompok-kelompok pejuang seperti Hamas dan Jihad Islam di jalur Gaza atau Hizbullah di Lebanon atau koalisi milisi Syiah di Irak atau Al-Hutsi di Yaman. Kalau misalkan Iran tidak mengembangkan sistem pertahanan sendiri karena mereka dikenai embargo militer maupun ekonomi, sehingga mereka sulit untuk mengimpor persenjataan dari luar, hanya bisa mungkin dari Rusia atau Cina. Saya kira ya Iran akan lemah. Nah, Iran sudah sadar bahwa mereka sebagai musuh utama Amerika maupun Israel dari awal sejak 1979, saya kira Iran sudah mempersiapkan itu. Terbukti mereka mampu setahun setelah terjadi perubahan rezim dari rezim monarki pimpinan Muhammad Reza Pahlavi ke rezim Mullah Republik Islam Iran, itu Iran mampu melayani perang dengan Irak selama 8 tahun. Nah, kemudian perang perang yang terakhir dilakukan dengan Iran yaitu dengan Israel 2025 Juni, perang 12 hari. Dalam jangka setahun sekarang Iran sudah memasuki perang kedua yang sudah memasuki pekan keempat dan Iran masih mampu melancarkan serangan, melumpuhkan pangkalan-pangkalan militer Amerika dan membuat tentara Amerika kebanyakan pada evakuasi atau keluar dari meninggalkan pangkalan militer mereka. Saya kembali soal permintaan Iran yang salah satunya juga ini adalah ganti rugi atas kerugian akibat agresi Amerika Serikat Zionis ke Iran dengan pembayaran kompensasi yang jelas itu yang diminta oleh Iran. Nah, mungkinkah sebetulnya Amerika itu mau untuk mengeluarkan kompensasi ini padahal di sisi lain kita tahu Amerika ini sedang meminta tambahan biaya untuk agresi. Ya, setahu saya sejumlah laporan menyebutkan kompensasi yang diminta Iran adalah 500 miliar dolar. Nah, sedangkan Pentagon sudah mengajukan biaya tambahan untuk perang itu 200 miliar dolar. Artinya jumlah kompensasi yang diminta Iran lebih besar daripada perang. Nah, saya kira di saat Amerika juga mengalami krisis ekonomi, kita tahu utang luar negeri Amerika itu sekitar 38 triliun kalau tidak salah, apa 3.800 triliun dolar. Itu saya kira ya Trump pasti akan menolak permintaan itu. Tapi persoalannya adalah begini, ketika rezim yang berkuasa di Iran, Mujtaba Khamenei tetap teguh pada tuntutannya, yakni minta kompensasi, terus minta jaminan agar Amerika maupun Israel tidak menyerang lagi, terus juga meminta Iran diberi hak untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Kalau Mujtaba Khamenei masih teguh dengan pendirian itu, ya saya kira Trump mau tidak mau bisa jadi akan menuruti itu. Kenapa? Karena Trump sekarang sedang kebingungan bagaimana keluar dari perang. Makanya Trump banyak berhalusinasi. Misalkan tiba-tiba dia bilang kita akan kelola bersama Selat Hormuz dengan Ayatullah. Terus juga terakhir dia bilang mengklaim menang. Terus perang akan segera selesai, minggu depan selesai. Kemudian juga yang terakhir barusan itu masuk Trump bilang bahwa Iran adalah negara yang gila. Saya kira Trump sedang kelabakan karena tekanan di dalam negeri juga sudah besar karena kenaikan harga bensin dan informasinya demonstrasi besar-besaran di Amerika akan terjadi Sabtu besok untuk menentang perang Iran yang dilakukan oleh Trump. Apalagi pemilu setelah juga akan berlangsung November tahun ini dan jika popularitas Trump karena perang ini makin anjlok, maka kemungkinan besar para pemilih Amerika akan lebih memilih Partai Demokrat dan itu bahaya Trump bisa terancam dilengsarkan. Karena kelabakan ini yang kemudian Trump mengklaim kemenangan gitu ya dalam perang melawan Iran. Apakah ini sebetulnya exit strategi dari Trump atas kekalahan dan juga kerugian yang dialami oleh Amerika Serikat untuk keluar dari perang ini? Ya, yang pertama memang yang ingin dilakukan Trump sebagai cara aman untuk keluar, tidak terlalu malu, walaupun sebenarnya sudah ada aib di wajah Trump maupun Netanyahu karena tidak bisa menumbangkan rezim Mullah, tidak bisa melumpuhkan kekuatan militer Iran. Ya, salah satunya mencoba mencari negara-negara yang mau menjadi mediator agar bisa membujuk Iran mau kembali ke meja perundingan sampai gencatan senjata. Sampai terwujudnya gencatan senjata. Tapi kita tahu sejauh ini Iran selalu menolak itu. Kalau misalkan dikaitkan dengan klaim Trump bahwa Pakistan, Mesir, dan Turki menjadi mediator dan itu ditolak Iran, artinya Teheran sudah menolak 4 kali keinginan Washington untuk berunding. Nah, ini kan ketika Trump minta berunding,
berharap Iran mau berunding dan sampai kepada kesepakatan kerjasama, ini menandakan bahwa ya Trump sudah sadar dia tidak bisa menaklukkan Iran, artinya dia sudah gagal, dia sudah salah hitung. Nah, yang kedua adalah Trump berusaha mengklaim kemenangan dengan harapan Iran mau menghentikan serangan, tapi kejadiannya kan kenyataannya tidak seperti itu. Iran terus melancarkan serangan karena dia tahu Iran sedang ada di atas angin. Nah, yang bisa terjadi adalah malah kebalikannya. Kalau perang semakin berpanjang, ambisi Trump maupun Netanyahu untuk menggulingkan rezim Mullah tidak terjadi, tapi yang menjadi kenyataan kalau perang semakin panjang bisa jadi Trump yang dilengsarkan dari kursinya sebagai Presiden Amerika Serikat. Ini kan sudah lebih dari 3 pekan ya, Iran masih mampu melawan, bahkan terbaru Iran kembali berhasil menembak jatuh jet tempur Amerika Serikat. Bagaimana kemudian Iran itu untuk bisa menjaga stamina perangnya terus? Saya kira Iran sudah punya teknologi produksi memproduksi peluru kendali balistik dan mereka sudah lama itu. Nah, terakhir itu CNN satu-satunya media barat yang masuk untuk menyiarkan langsung situasi di Iran dari lapangan, itu sudah dikasih kesempatan melihat kota-kota bawah tanah tempat Iran memproduksi, menyimpan peluru-peluru kendali balistiknya, tempat Iran menyimpan sistem pertahanan udaranya, peluru kendali sistem pertahanan udaranya. Terus tempat Iran menyimpan drone-drone, pesawat-pesawat nirawak kamikaze-nya. Saya kira Iran sudah mempersiapkan perang ini. Kita tahu 12 hari kalau Trump tidak ikut campur, mungkin Netanyahu akan malu, harus mengakui kekalahan, harus mundur dari perang. Dan ternyata dalam waktu setahun kita lihat Iran mampu menghadapi dua negara adik kuasa. Amerika Serikat sebagai negara adidaya di dunia dan Israel sebagai negara adik kuasa di Timur Tengah. Artinya Iran sudah mempersiapkan segala sesuatunya sejak 1979 dan mereka sudah mempunyai teknologi. Kita tahu ilmuwan-ilmuwan Iran, ilmuwan nuklir juga banyak, walaupun juga banyak yang sudah ditewaskan dibunuh oleh Mossad. Saya kira Iran sudah mempersiapkan perang ini. Semakin panjang perang, Iran sudah membuktikan mereka daya tahannya ketika perang melawan Irak 8 tahun. Dan kemarin ketika Pentagon menyatakan bahwa sedang mempersiapkan perang 3 bulan, Garda Revolusi Islam malah menyatakan mereka siap berperang 6 bulan melawan Amerika Serikat dengan Israel. Saya kira kalau memang perang panjang, Trump maupun Netanyahu bisa jadi tumbang dari kekuasaannya. Baik, terima kasih Pak Faisal Assegaf atas analisa Anda. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.